Gimana Bang Bro? Sudah dibaca kuhapnya? Ya. Oh ya, alhamdulillah ya. Ternyata saya benar lagi. Nggak apa-apa. Ya, kita akan diskusi. Mana tahu Anda lupa. Ya, kalau saya sih bacanya kuhap, mungkin Anda bacanya yang lain sehingga pemahamannya jadi beda. Tapi kalau sama yang kita baca, mungkin pemikirannya juga akan sama gitu ya. Dan saya mendapat info bahwa klien Anda diperiksa ya. Ya, Anda harus dampingi dan buktikan bahwa klien Anda tidak bersalah. Ya, dan sebagai warga negara yang baik, klien Anda harus mengikuti prosesnya. Advice dong. Ya, jangan mangkir. Ikuti prosesnya dan buktikan bahwa klien Anda tidak bersalah. Karena Anda sudah menyampaikan bahwa terhadap perkara yang dilaporkan itu vakum ya katanya, tidak jalan atau tidak diproses. Ya, tapi saya sudah dapat kabar bahwa itu ada pemanggilan. Ya, Anda dampingi saja dan buktikan bahwa klien Anda tidak bersalah. Sehingga publik bisa menilai dan bisa melihat secara jelas ya Anda dan klien Anda seperti apa. Terima kasih, salam hormat Bapak pengacara yang baik hati. Alhamdulillah hari ini udah mendampingi klien kami, artis papan atas yang terkenal seantero jagat, Tia Marlen. Yeay. Seantero jagat. Iya dong, semua kenal sama kamu sekarang. Kamu nih artis papan atas sekarang. Kok sekarang dari dulu dong? Oh iya. Kalau dulu, Bang, kalau udah terkenal wajib dibuka nggak sih sanggul aku nih biar nggak dikira? Iya nggak, kan katanya apa tuh sanggul kuda apa? oh iya, enggak perlu, itu ciri khas kamu. Ini udah ciri khas Tiara Marlen tahu, jadi nggak ngikut-ngikut orang. Kalau aku mah Iya. punya ciri khas sendiri. Iya. Ya? Dan Ada yang konferensi pers di Polda Metro Jaya. Katanya dia bukan menghadiri undangan penyidik. Waduh, arogan sekali berarti kalau dia mengabaikan undangan. Dan dia datang bukan untuk memenuhi undangan, tapi untuk konsultasi membuat laporan baru. Berarti dia mangkir, dia tidak mengindahkan panggilan resmi pihak kepolisian yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap terlapor. Tapi dia dengan dalih dan alasan-alasannya yang harusnya dia jelaskan kepada penyidik, tapi dia menyampingkan itu katanya. Ya, dia juga menyampaikan agak keselio tadi saya lihat. Dia menyampaikan undang-undang ITE nomor 16 tahun 2019. Terbalik Pak, terbalik itu. Yang betul undang-undang 19 tahun 2016. Kalau undang-undang 16 tahun 2019 beda lagi tuh. Terus dia menyampaikan tentang pasal 36. Kalau ada pidana umum ini STPL-nya disatukan dengan pidana khusus. Harusnya pidana khusus itu berbeda katanya gitu. Pasal 36 itu artinya beda Pak. Mungkin yang Bapak maksud adalah pasal 63 KUHP. Ya, tentang pengaturan pidana umum dan pidana khusus. Dalam asas hukum ada yang namanya lex specialis derogat, lex generalis. Ya, ketentuan umum ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum. Itu dia. Jadi maksud saya, ya Anda kan agak keselio juga itu ngomong di media. Ya memang nggak mudah Pak, ya nggak mudah ya. Dan itu bukan hafalan tapi pemahaman. Ya, semangat teruslah pokoknya. kasihan banget kliennya. Somasi nggak dibales. Klien saya tidak merasa bersalah. Somasi kami tidak akan balas. Somasi 1, somasi 2 kami tidak akan balas. Karena selain saya tidak bersalah, tidak melakukan pencemaran nama baik, tidak menghina. Aduh, biung, kasihan itu klien kalau nggak dibalas somasi. Somasi itu adalah pintu ruang pertama, ya, untuk melaksanakan proses administrasi hukum baik pidana maupun perdata agar memenuhi prestasi. Prestasi apa? Agar memenuhi legal standing.
Karena hukum Indonesia itu tercatat dan tertulis, bukan berdasarkan opini. Lantas kamu tidak membalas somasi, lalu kamu hanya konvensi pers, itu membuang-buang waktu. Seharusnya apa yang kamu cuap-cuap itu kamu ucapkan di dalam konvensi pers dituangkan dalam jawaban somasi. Dengan tidak membalas somasi, kamu sama dengan menjerumuskan klien kamu. Kasihan klien kamu, karena kebod, kegob, kamu, ya. Jadi klien itu terjerumus nantinya. Ingat ya, somasi harus dibalas. Kalau tidak dibalas, kasihan klien kamu. Tidak punya kesempatan untuk tuntut balik atau gugat balik. Itu kasihan si klien, kamu jerumusin nantinya. Somasi itu, kok somasi 1, somasi 2, ketika kamu kamu tidak membalasnya, ya, kamu sudah 50% mengakui apa yang dituduhkan atau apa yang disangkakan terhadap klien kamu. Dan kamu tidak punya hak untuk tuntut balik atau gugat balik nantinya, kasihan. Somasi adalah ruang pertama, ruang awal, gerbang pertama untuk dilaksanakannya administrasi hukum baik pidana maupun perdata. Misalnya dalam pidana proses P1, ya kan, pengaduan atau pelaporan, sampai ke tingkat PK P53 gitu. Tapi kalau kamu nggak balas somasi, kasihan lo klien kamu, babak belur ntarnya. Percaya deh ya. Kamu tuh manis banget, apalagi kamu sekarang sudah gabung sama si KH manusia alam barja. Kamu manis banget, jangan sia-siakan kemanisan kamu, ya. Ya, oke? Aku sayang sama kamu. Jadi kamu jangan marah-marah tuh sama aku, ya. Entah aku kasih pengganjal, ya, biar nggak mens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi dari tim lawyer Kubu Sana terkait dengan konferensi pers tanggal 20 Januari 2022 Kamis kemarin bersama dengan Ayu Wisya terkait dengan somasi 1 dan 2, ya, atas dugaan pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah yang diduga dilakukan oleh AW. Lalu kemudian dia menanggapi bahwa somasi tersebut harus dibalas atau dijawab. Tapi dia tidak menyampaikan landasan atau dasar hukum terkait dengan legal standing. Dia sampaikan yang mana wajib untuk dijawab, karena itu pintu masuk katanya. Apabila tidak ada jawaban, maka tidak bisa untuk melapor balik atau menggugat balik. Tapi sama sekali dia tidak menyampaikan dasar hukum atau landasan hukum yang bisa dijadikan referensi agar kemudian statement dia itu memiliki dasar. Nah, oleh karena itu saya sampaikan, sepanjang saya menjadi lawyer, ya, Bapak pengacara terhormat, saya tidak pernah ada kewajiban administrasi untuk membuat laporan polisi harus ada somasi dulu, ya. Tidak ada sama sekali. Silahkan Anda baca KUHAP, ya, atau Perkap Kapolri, ya. Apabila kita membuat pengaduan atau laporan harus ada somasi atau jawaban somasi. Tidak ada satupun. Dan kalau kita mau melapor balik, tidak ada juga syarat administrasi harus melampirkan somasi atau jawaban somasi. Oleh karena itu, ya saya nggak tahu ya bagaimana pengalaman praktek Anda selama ini. Tapi yang jelas, sepanjang pengalaman saya secara empirik, ya, berpraktek sebagai lawyer, ya, tidak ada kewajiban, ya. Dan kenapa kami tidak menjawab? Karena menurut kami, ya, tuduhan itu tidak berdasar, sebagaimana yang saya sudah jelaskan, ya.
Oleh karena itu, ya, seharusnya ya tim sana kalau memang mau beretikat baik, harusnya dia somasi kami dulu, bukan mendatangi Polda Metro lalu kemudian karena LP tidak terbit lalu melayangkan somasi. Itu sangat keliru.